Informasi selanjutnya, Saudara, Polda Jawa Barat melakukan olah TKP ulang kasus pemerkosaan dokter PPDS di lantai 7 Gedung Pusat Pelayanan Ibu dan Anak Terpadu RSHS Bandung. Olah TKP difokuskan ke kasus yang dialami ketiga korban pemerkosaan. Polisi melakukan olah TKP ulang di lantai 7 Gedung Pusat Pelayanan Ibu dan Anak Terpadu Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung, Jawa Barat. Olah TKP ini meliputi pemeriksaan swab dengan metode tertentu di beberapa tempat tidur di salah satu ruang perawatan yang belum digunakan. Olah TKP difokuskan pada kasus yang dialami korban pemerkosaan oleh tersangka Priguna Anugrah Pratama, seorang residen anestesi program pendidikan profesi dokter spesialis Universitas Padjadjaran. Hasil olah TKP ini belum bisa disampaikan karena harus menunggu analisis dari Puslap 4. Mendatangi TKP kembali di Rumah Sakit Hasan Sadikin untuk mengumpulkan kembali ya, dan pendalaman terhadap barang bukti yang mungkin masih ada di TKP, yaitu di ruang 711 lantai 7 Rumah Sakit Hasan Sadikin, baik untuk olah TKP yang kejadian pertama maupun kedua dan ketiga juga sama dilakukan di olah TKP yang di tempat yang sama. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan ada 3 langkah yang dilakukan kementeriannya, yakni menghentikan sementara PPDS di Unpad dan Rumah Sakit Hasan Sadikin, pencabutan izin praktek, serta mengadakan evaluasi serta melakukan tes mental bagi seluruh dokter PPDS. Kita akan freeze dulu anestesi di Unpad dan RSHS untuk lihat kekurangannya mana yang harus diperbaiki. Ya, jadi kita udah pastikan STR, SIP dicabut karena wewenang sekarang ada di Kemenkes dengan undang-undang yang baru sehingga dia nggak bisa praktek lagi. Ya, itu yang kedua. Ketiga, ini kan bisa dicegah. Ini kan masalah kejiwaan, masalah mental. Nah sekarang Kemenkes akan mewajibkan semua peserta PPDS yang mau masuk harus tes mental dulu, dan setiap tahun karena mereka kan under a lot of pressure, tekanannya banyak, setiap tahun harus tes mental. Sehingga dengan begitu kita bisa melihat kalau ada yang anxiety, cemas, ada depresi, itu bisa ketahuan lebih dini. Kuasa hukum meminta maaf kepada keluarga korban pemerkosaan atas tindakan asusila yang dilakukan Dr. Priguna Anugrah Pratama. Pelaku dikatakan siap bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan. Bahwa klien kami juga tentunya bersedia bertanggung jawab di depan hukum dan akan menerima konsekuensi atas perbuatannya, termasuk konsekuensi terburuk di dalam rumah tangganya. Ada korban dan pihak-pihak yang terdampak akibat dari kasus ini, kami selaku penasihat hukum menyampaikan permohonan maaf juga yang mendalam dan sebesar-besarnya, khususnya untuk Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Mantan penyidik Polri, Yosefas Sriswari menyoroti ruangan perawatan yang menjadi lokasi kejahatan pelaku. Dia mempertanyakan tidak adanya suster atau dokter lain yang bersama Dr. Priguna saat menemui pasien dan keluarganya. Dokter yang sedang sekolah, yang namanya orang sekolah tuh ada di dalam tekanan. Tapi kok masih bisa punya otak sekotor itu? Ada perawat satu, mesti ada perawat lain. Ini kok bisa gini? Ini juga menjadi pertanyaan besar. Apakah kepandaian si pelaku mengemas sedemikian rupa melihat si korban dalam kondisi terpuruk secara psikologis, secara mental, ayahnya dalam kondisi kritis, atau bagaimana? Menurut psikolog, tak mudah bagi korban pemerkosaan untuk melapor karena adanya rasa malu atau tekanan mental. Hal ini tentu menyulitkan penyelidikan oleh polisi. Perbuatan tersangka yang berulang membuat ada tambahan ancaman hukuman bagi Dr. Priguna. Tim Liputan, Kompas TV. Untuk mengetahui perkembangan penyidikan kasus pemerkosaan oleh dokter PPDS, kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV Ahmad Fadilah di Bandung, Jawa Barat. Selamat siang Fadil, apakah sudah ada informasi mengenai hasil olah TKP ulang yang kemarin dilakukan dan apa saja fakta baru yang ditemukan oleh tim Polda Jawa Barat? Hingga saat ini Polda Jawa Barat belum merilis hasil olah TKP kasus asusila yang dilakukan oleh dokter PPDS Priguna, di mana pihak Polda Jawa Barat sendiri masih menunggu
hasil analisis Ger, Angger, yang dilakukan oleh agak sini ya. Puslapor Mabes Polri. Dikarenakan memang kemarin Imron dan saudara saat melakukan olah TKP Polda Jawa Barat bersama menggandeng Puslapor Mabes Polri. Tetapi Imron memang ada beberapa fakta baru dalam kasus asusila yang dilakukan oleh Frigona, di mana untuk korban ini berjumlah 3 orang. Di antaranya 1 merupakan keluarga pasien, yang kemudian 2 lagi adalah pasien yang sedang menjalani perawatan di RSAS Bandung, di mana pasien tersebut berusia 21 tahun dan 31 tahun, di mana pelaku Frigona ini melakukan modus yang sama terhadap pelaku yang pertama, di mana modus pelaku ini melakukan aksinya berdalih untuk melakukan pemeriksaan anestesi dan pemeriksaan alergi terhadap obat, sehingga Imron dan saudara dengan adanya bertambahnya korban menjadi 3 ini, Polda Jawa Barat sendiri akan melakukan pemberatan pasal berlapis dalam kasus asusila yang dilakukan oleh Frigona, di mana pasal 64 Kitab Undang Hukum Pidana ini akan diterapkan dalam kasus ini, di mana dikarenakan pelaku melakukan aksi bejat ini secara berulang kali. Tetapi memang hingga kini pihak Polda Jawa Barat sendiri akan terus berupaya melakukan penyidikan dalam kasus ini, sehingga bahkan pihak Polda Jawa Barat meminta atau menghimbau kepada masyarakat yang menjadi korban dari aksi bejat pelaku Frigona ini untuk segera melapor ke Polda Jawa Barat. Imran. Baik, hingga saat ini terdata ada 3 orang yang diduga menjadi korban pemerkosaan yang dilakukan oleh dokter PPDS di RSAS Bandung. Satunya diantaranya adalah keluarga pasien, dan 2 orang lainnya merupakan pasien yang sedang menjalani perawatan di RSHS Bandung. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Ahmad Fadilah yang melaporkan dari Bandung, Jawa Barat.